Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan analisa film Three Idiot. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Insaniatul Karimah NIM 007. Yang kedua ada Jingga Putri Anggraini NIM 023. Yang ketiga ada Novel Anggraini NIM 105. Yang keempat ada Afif Zamroni NIM 127. Yang kelima ada Nabilatus Sawaroh NIM 132. Film Three Idiot berkisah tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik bergensi di India. Mereka adalah Farham Qureshi, Raju Rastogi, dan Rancho Samadjanjat. Ketiganya mengemban ilmu di universitas terkenal dan sangat disiplin dalam menegakkan sistem pembelajaran dan aturan. Universitas tersebut memiliki seorang rektor yang kejam bernama Profesor Viru atau Virus. Tidak ada yang bisa mengubah ataupun berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat. Sampai Rancu muncul. Rancul memang mahasiswa yang unik dan kerap melawan sistem yang ada. Ia memang tak setuju dan terkesan menentang pola pembelajaran yang sudah diterapkan oleh kampus Profesor Virus. Film ini juga berisi kritikan maupun sindiran pada sistem pembelajaran institusi pendidikan. Meski sangat menentang sang profesor, namun Rancu jatuh cinta pada putri Virus yang bernama Pia. Kebencian Virus pada tiga mahasiswa tersebut semakin besar. Namun, dengan perjuangan yang berat, akhirnya mereka berhasil lulus dan mendapatkan pekerjaan. Setelah bekerja, ketiganya saling berpisah hingga salah satu pesaing Rancu saat kuliah, yakni Catur, menantangnya untuk adu kesuksesan. Saat akan bertemu, Catur, si mahasiswa kesayangan Virus, itu bersikap sangat sombong dengan memamerkan semua harta kekayaannya. Kesombongan Catur tersebut akhirnya berhasil dibungkam oleh Rancu karena faktanya Rancu yang berganti nama menjadi Pusuk Wangdu adalah atasan Catur. Di momen yang sama, Pia pun mendatangi Rancu. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi. Ditinjau dari perspektif dalam motivasi, yang paling menonjol terdapat pada diri Rancho, yaitu adalah perspektif kognitif dan sosial. Dalam perspektif kognitif terdapat motivasi berkompetensi dalam diri Rancho. Dalam hal ini ditunjukkan motivasinya untuk menjadi mahasiswa yang terbaik di IC. Jika dilihat dari perspektif sosial, Rancho memiliki kebutuhan afiliasi atau keterhubungan. Ia memiliki motivasi untuk berhubungan secara aman dengan orang lain, seperti kebutuhan berafiliasinya dengan Raju dan Farhan. Motivasi yang dimiliki Rancho untuk kuliah di IC adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ditunjukkan dari keinginan Rancho secara pribadi untuk masuk ke fakultas teknik karena menyukai segala hal tentang mesin dan teknik. Motivasi ekstrinsik adalah tuntutan dari majikannya untuk kuliah dan menggunakan nama anak majikannya tersebut dan menjadi sarjana teknik dengan nilai terbaik. Rancho sangat disukai oleh teman-temannya, khususnya Farhan dan Raju, karena kebaikannya. Ia membawa ayah Raju yang sudah kritis ke rumah sakit. Rancho juga membantu menyadarkan Raju dari komanya yang sebelumnya berusaha untuk bunuh diri.
Setiap hari ia datang menceritakan hal-hal yang membuat Raju bersemangat untuk hidup. Selain itu, meskipun teman-teman tidak mendapat nilai bagus seperti dirinya, ia berusaha mendukung teman-temannya untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka masing-masing. Baik, jadi pada gambar ini pada durasi 1 jam 11 menit itu terdapat sebuah contoh dari teori motivasi. Yang selanjutnya ada proses kognitif kompleks berpikir. Berpikir kreatif. Rancu termasuk anak yang berbakat. Menurut Sondrok 2010, anak berbakat adalah anak memiliki IQ di atas rata-rata dan memiliki bakat di bidang tertentu. Dapat dilihat dalam film ini, Rancu adalah anak yang sangat berbakat di bidang teknik. Ia dapat membuat dan memperbaiki sesuatu sebelum diajarkan di dalam kelas. Seperti saat ia membuat alat untuk mengerjai seniornya di awal memasuki asrama. Berpikir kritis. Rancu merupakan mahasiswa yang kritis. Dalam sebuah kelas, Rancu pernah mengkritisi salah satu dosen yang menuntut siswa harus dapat menjelaskan materi kuliah persis seperti yang di dalam buku. Di menit 17.2 ini merupakan gambar untuk teori kognitif. Dalam gambar ini menunjukkan pada 17.21 itu masuk ke teori proses kognitif kompleks berpikir. Teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Berdasarkan teori perkembangan manusia dan Erik Erikson, Rancu berada tahap perkembangan intimasi vs isolasi, 20-30 tahun. Ia menjalani hubungan dengan orang lain secara lebih intim. Hal ini terlihat dari hubungan yang terjadi antara dirinya dengan Farhan dan Raju. Pada menit 25.13 ini, itu menunjukkan bahwa itu adalah masuk ke teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Selanjutnya adalah teori ekologi dari Bronfenbrenner. Di teori ekologi Bronfenbrenner ini juga dapat dijadikan teori untuk menganalisis tokoh Rancu. Di teori ini terdapat 3 komponen yang dapat digunakan untuk menganalisisnya, yaitu mesosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem contohnya seperti di sekolah, keluarga, dan tetangga ataupun teman. Di sini, ketiga elemen tersebut bisa mempengaruhi Rancu dalam berprestasi. Contohnya seperti keluarga Rancu yang mendukung Rancu agar berkuliah di salah satu universitas terbaik di India. Selain itu, teman-teman Rancu di universitas juga sangat mendukung dan mempengaruhi Rancu, sehingga Rancu memiliki prestasi selama berkuliah. Yang kedua adalah mikrosistem. Mikrosistem sendiri meliputi ideologi, nilai-nilai, atau norma-norma yang mengikat kehidupan Rancu. Hal ini termasuk peraturan-peraturan universitas yang kaku dan dikritik oleh Rancu. Di antaranya adalah tidak dapat diterima bekerja jika tidak lulus suatu mata kuliah. Namun, hal ini telah dibantah oleh Rancu dengan membuktikan bahwa teman dekatnya yaitu Farhan dan Raju dapat memperoleh pekerjaan meskipun mereka tidak lulus di beberapa mata kuliah. Yang selanjutnya adalah kronosistem. Kronosistem adalah waktu yang dimiliki Rancu dalam hidup seperti waktu-waktu yang dihabiskan Rancu saat menempuh pendidikan di ICA. Pada jam kedua, menit ke-1, detik ke-6, foto ini menunjukkan scene yang sesuai dengan teori ekologi Bronfenbrenner. Yakni saya membahas tentang teori Bronfenbrenner. Jadi menurut teori Bronfenbrenner, konteks sosial di mana individu hidup akan banyak mempengaruhi perkembangannya.
terdapat 3 konteks individu menghabiskan waktunya, yaitu keluarga Pierce dan sekolah lingkungan masyarakat dan budaya. Rancho sudah tidak memiliki keluarga kandung, tetapi keluarga angkatnya mendukung Rancho dalam kuliah, sehingga faktor sosial ekonomi tidak menjadi masalah bagi Rancho. Pers yang sangat mempengaruhi Rancho dalam kuliah adalah Farhan dan Raju. Ia rela hampir tidak mengikuti ujian karena lebih memilih untuk menemani ayah Raju yang sedang sakit. Selain itu, isu-isu yang terjadi di kampus juga mempengaruhi dirinya, seperti kematian Joy Lobo yang dianggapnya sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri, karena tekanan-tekanan yang dirasakan Joy selama kuliah. Sekian. Jadi pada gambar ini menit ke 2 jam 16 detik termasuk teori Bronfenbrenner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.